Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom dan juga kita akan mencoba untuk berbincang bersama dengan Bapak Putut Endro Andana Warih. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Putut. Selamat pagi Mas Bras. Apa kabar Anda hari ini Pak? Alhamdulillah sehat semuanya, mudah-mudahan di sana juga sama dan juga pemirsa semuanya. Baik, terima kasih Pak. Dan ini juga semoga portofolionya investor juga sehat-sehat saja ya dengan kondisi market yang fluktuatif seperti saat ini. Pak Putut, kita akan mereview dulu Pak. Tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya beberapa sentimen global. Kita lihat memang sudah mulai bergerak variatif untuk beberapa indeks. Tapi ada beberapa data yang menarik juga ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Kemudian juga adanya tembus kembali level-level baru di S&P 500. Kemudian Nasdaq. Asia juga kecenderungannya sebenarnya dalam posisi menguat meskipun tekanan aksi jual masih membayangi begitu. Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan asing juga masih terus melakukan aksi jual. Nah, sejauh mana sih hal-hal ini begitu yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi sentimen yang perlu dicermati untuk perdagangan hari ini dan juga tentunya untuk portofolio investor. Pak Putut, silakan. Oke, jadi kalau saya lihat ya paling tidak beberapa hari terakhir ini karena memang benar di Amerika istilahnya selalu new high gitu. Harapannya sentimen positif yang ada di sana juga pasti akan berdampak hal yang sama di Indonesia gitu. Nah ini yang saya pikir ke depannya dan ini juga ditopang dengan angka-angka ekonomi yang keluar akhir-akhir ini juga memperlihatkan bahwa ada pemulihan. Otomatis di Indonesia pun saya juga mulai melihat ada perbaikan ke arah sana. Gitu. Jadi kalau lihat beberapa hari terakhir ini memang market kayaknya di flat 53, juga kalau kita lihat sebetulnya dia sempat naik di kuartal kedua kemarin hampir 12% sendiri. Jadi sebetulnya ya ini istilahnya ambil napas dulu for the time being gitu. Tapi ke depan saya lihat lebih optimis bahwa pasar modal di kita juga akan bisa melanjutkan penguatannya seperti itu. Baik, berarti memang ada potensi kita juga akan mengalami penguatan terus-menerus karena level 5.300 sudah tertembus dan nampaknya ini juga menjadi tahanan yang cukup kuat ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan karena memang sempat kemarin ada tekanan jual cukup kuat adanya rebalancing ini dari para investor asing di indeks MNCI begitu sehingga membuat IHSG kemarin tertekan hingga kembali lagi ke level 5.200-an begitu Pak Putut. Anda melihat strategi investor di dalam negeri apakah kita menjadi follower saja untuk aksi yang dilakukan oleh investor asing atau justru kita bisa menangkap peluang pada saat beberapa saham berguguran? Justru kalau saya lihat ini sepanjang tahun 2020 ini, peran investor lokal itu juga semakin dominan kalau saya pikir. Jadi kalau kita lihat dari datanya, year to date basis, apakah itu di equity maupun fixed income, itu bisa terlihat bahwa sebetulnya kita tuh net outflow. Tapi melihat kinerja dari pasar modal kita juga sebetulnya agak surprise buat saya. Dalam arti market sempat turun sampai 3.900 naik ke 5.300 sekarang. Itu semua semata ditopang oleh investor dalam negeri. Dan ini kalau kita lihat sedikit ke pasar obligasi, sebetulnya luar biasa kinerjanya pasar obligasi. Karena terlepas dari itu semua, year to date basis, pasar obligasi kita udah bisa ngasih 8%. Jadi saya pikir ke depan ini memang suatu hal yang mungkin belum dicerna semua sama investor karena terutama di saham, pasar saham, karena memang masih ngelihat apa yang ada di samping-samping kita real ekonominya itu masih belum kelihatan ada perbaikan. Nah, ini biasanya pasar modal itu memang leading indicator. Jadi kita sebagai investor jangan give up dengan kondisi apa yang sekarang. Kita lihat ke depannya. Nah ini yang kalau saya pribadi melihat bahwa ke depan itu kita punya potensi seperti itu. Oke, itu juga nampaknya memang bisa menjadi salah satu mungkin dari sisi fundamental yang perlu dicermati oleh masyarakat investor.